PT Waskita Beton Precast dengan kode emiten WSBP memastikan telah siap kembali melantai di bursa saham. Beragam proyek telah disepakati di tahun 2023, diantaranya adalah proyek dengan BUMN, swasta, hingga pembangunan ibu kota baru di Kalimantan. Selain itu, perseroan menargetkan nilai kontrak baru tahun 2023 hingga 3,8 triliun rupiah atau tumbuh lebih dari 2 kali lipat dari capaian tahun 2022. Hingga akhir tahun 2022, WSBP berhasil membukukan nilai kontrak baru sebesar 1,53 triliun. Lebih lanjut, WSBP menargetkan pendapatan 2023 adalah sebesar 2,3 triliun rupiah atau tumbuh 15% dari penjualan di tahun 2022. Target pertumbuhan ini akan ditopang oleh 3 segmen bisnis utama WSBP, yaitu penjualan beton pracetak, ready mix, dan jasa konstruksi. Friday Talk. Halo Sobat Antara, kembali lagi di podcast Antara. Kali ini saya akan membahas sedikit lebih berat temanya, tapi dibawakan dengan ringan. Karena saya sudah bersama dengan salah satu ahlinya nanti di salah satu perusahaan yang cukup tenar, yaitu dengan kode emitennya WSBP. Kalau teman-teman ada yang tahu Waskita Beton Precast, nah saya sudah kedatangan tamu yaitu salah satu pakarnya, di mana WSBP pernah menjadi 5 terbesar yang diburu oleh para pemburu cuan di pasar saham, yaitu Pak Asep Muzakir, Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko WSBP. Gimana kabarnya Pak Asep? Kabar baik Pak. Kondisi saat ini sebenarnya Waskita Beton Precast atau WSBP singkatan emitennya agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat pemburu cuan nih Pak. Gimana nih Pak kondisinya sekarang? Jadi kondisi sekarang WSBP alhamdulillah kita 2022 walaupun berat gitu ya, kita bisa memperoleh putusan perjanjian perdamaian melalui skema homologasi. Di mana putusan ini 28 Juni kita dapatkan, terus kemudian tanggal 20 September sudah berlaku inkrah. Artinya berkekuatan hukum tetap gitu. Dengan adanya kepastian penyelesaian atas hutang-hutang WSBP, maka kami memiliki ruang yang cukup gitu untuk mengoptimalisasi likuiditas sehingga kemudian meningkatkan performa perusahaan di masa yang akan datang. Kalau capaian-capaian sendiri nih Pak WSBP hingga saat ini apa sih Pak? Ya, jadi 2022 itu kita dari sisi produktivitas tahun 2021 itu pendapatan usaha kita di 1,5 triliun. Lalu kemudian di 2022 mungkin akan mencapai target kita sekitar kepala 2 gitu, sekitar 2 triliunan gitu. Sementara dari sisi bottom line gitu ya, laba bersih kemudian kemungkinan akan positif lah gitu di akhir tahun. Kalau ada kesempatan nih Pak, misalnya kan ini teman-teman yang suka pegang handphone tiap hari, hampir megang-megang saham itu Pak. Apa sih Pak tips and trick dari Pak Asep sendiri ketika melihat WSBP ini salah satu potensial yang kedepannya nanti menjadi yang menarik lah buat untuk paling nggak diintip dulu ini. Nah, window dressingnya apa nih yang dipersiapkan nih? Ya, jadi memang kalau kita menilai saham ya, saham itu kan dia akan dinilai berdasarkan future value-nya atau nilai masa akan datangnya. Maka kita harus lihat prospek dari saham itu sendiri. Pertama isu WSBP gitu ya, terkait dengan isu finansialnya dengan perjanjian homologasi kemarin. Berarti kira-kira penyelesaian utang-utangnya sudah clear, duduk gitu ya. Terus kemudian yang kedua dari sisi potensi entity-nya sendiri, kita lihat Waskita Beton Precast ini kan salah satu pemain infrastruktur besar lah di Indonesia gitu. Dan kalau kita lihat market infrastruktur di Indonesia gitu ya, ini kayaknya masih akan terus berkembang gitu ya. Kita bisa lihat parameter-parameter misalkan seperti anggaran infrastruktur 2023 yang naik sekitar 7% gitu. Dan kita juga harus lihat Pak, karena dengan kondisi pemulihan pandemi gitu ya, pasti pemerintah akan mengejar proses pemulihan ini gitu ya, melalui
peningkatan belanja negara, dan pasti belanja negara itu adalah ke infrastruktur. Kenapa infrastruktur? Karena infrastruktur itu yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Gitu. Jadi biasanya padat karya. Gitu. Itu yang paling cepat dalam rangka pemulihan ekonomi. Jadi kalau kita lihat situasi sekarang sebenarnya dengan lihat potensi yang ada, harusnya sih WSBP masih menjadi salah satu saham yang layak lah, gitu ya untuk dilirik. Kalau kondisi terakhir sendiri Pak, ketika Pak Asep kan pasti memahami berapa nilai per lembar dan sebagainya. Itu berapa Pak ketika? Terakhir kita posisi suspend itu di 95. Dan sebenarnya 95 secara historical itu adalah the lowest. Artinya nilai angka terendah sepanjang masanya WSBP itu pada saat kita disuspend kemarin. Di mana WSBP saat itu disuspend karena kita masuk dalam masa PKPU. Gitu. Kalau yang dipersiapkan sendiri Pak untuk jangka panjang nih kan, WSBP tentunya sudah menyiapkan banyak persiapan untuk jangka panjang untuk mempersiapkan ini. Kita sudah kembali nih. Betul. Ayo apa nih yang pantas untuk dipersiapkan WSBP dan untuk diiklankan kepada teman-teman yang sedang melirik-lirik grafis cuan ini. Betul. Jadi kalau dalam jangka panjang gitu ya, kita sudah susun namanya program transformasi bisnis di Waskita Beton Precast. Di mana program transformasi bisnis ini ada 3 fase. Yang pertama adalah fase revitalisasi. Yang kedua adalah fase development, dan yang terakhir adalah fase growth. Gitu. Fase revitalisasi ini adalah fase di mana WSBP melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kinerja operasionalnya. Gitu. Kita tahu kemarin isu WSBP PKPU itu adalah karena masalah likuiditas. Yang kedua adalah masalah isu legal. Berarti perbaikan tata kelola, gitu ya. Dari sisi likuiditas gitu ya, dengan pencapaian homologasi, terus kemudian perbaikan operasional gitu ya. Kita berharap di masa yang akan datang dari sisi operasional WSBP bisa menghasilkan profit gitu ya. Alhamdulillah 2022 gross profit kita itu sekitar 300 miliar. Gitu, dan kita berharap angka ini masih bisa menanjak di tahun-tahun berikutnya. 300 miliar 300 di tahun miliar. 2022. Nah, terkait sekalian ini Pak, laporan keuangan itu akan menjadi salah satu yang menarik Pak, ketika teman-teman tuh pengen melihat fundamentalnya dulu nih atau dan sebagainya ketika melihat saham. Laporan keuangan di 2022 WSBP seperti apa Pak? Apa yang paling menarik dari 300 miliar itu tadi dan perkembangannya ke depannya seperti apa? Ya. Jadi kalau dari sisi laporan keuangan sebenarnya saya belum bisa cerita full ya, gitu. Tapi saya bisa kasih kisi-kisinya lah. Saya bisa kasih kisi-kisinya lah. Pertama, kalau untuk laporan keuangan dari sisi laba rugi, gitu ya, kita tadi dari sisi revenue-nya sekitar 2 triliun, laba kotor 300 miliar. Lalu kemudian kalau di laba bersih, gitu ya, mungkin estimasi kami akan di atas 500 miliar, gitu angkanya, gitu untuk potret laba ruginya. Sementara kalau misalkan dari sisi balance sheet gitu ya, balance sheet ini sebenarnya posisi rasio keuangan kita gitu ya. Kalau nanti implementasi homologasi ini dijalankan, karena kita ada proses konversi Pak, gitu. Jadi ada skema restrukturisasi kita itu ada proses konversi utang vendor menjadi saham, itu sekitar 65-90% kita konversi. Terus kemudian untuk bondholders gitu ya, itu kita lakukan konversi sebesar 85%-nya menjadi mandatory convertible bond, gitu. Yang ini nanti secara pencatatan accounting-nya akan dicatat sebagai equity, gitu. Dan harapan kami dengan kemarin kita sudah mendapatkan persetujuan Rupo, gitu ya. Maka proses ini akan dilanjutkan dengan pembukaan sahamnya WSBP sebagai basis perhitungan VWAP 45 hari untuk menghitung nanti harga konversinya, baik itu vendor maupun itu bondholder. Jadi nanti kalau ini sudah terkonversi Pak, posisi equity-nya WSBP akan kembali lagi positif. Kembali ke posisi tinggi ya? Iya, akan kembali lagi positif gitu ya di tahun 2023. Gitu. Nah, untuk memberi preview nih Pak, bagaimana sobat-sobat cuan yang melihat WSBP nantinya ini, proyek-proyek strategis apa nih Pak yang ditawarkan atau yang sedang dikerjakan oleh WSBP sendiri untuk memberi pemahaman bahwa kita ini banyak yang kita kerjakan dan sangat menarik untuk. Jadi terbesar saat ini yang sedang kita kerjakan itu adalah proyek IKN. Ibu Kota Negara. Gitu. Dalam hal ini memang kita ada yang supply langsung,
ada yang mensuplai melalui induk usaha. Jadi kita sebagai supplier precast-nya, gitu. Kita ikut turut serta dalam pembangunan sekretariat negara, terus beberapa kantor kementerian, terus beberapa apartemen untuk hunian pegawai, gitu ya, dan juga beberapa jalan infrastruktur dasarnya. Gitu. Yang di IKN itu semua. Di IKN, gitu. Dan kami hanya menyasar proyek-proyek IKN yang memiliki skema pembayaran progress payment, yang sumbernya dari APBN, sehingga secara cash flow pembayarannya itu lebih baik di sisi WSBP. Itu bisa disebutkan spill nilai proyeknya atau bisa diberi kisi-kisinya seperti apa nih Pak? Iya, kalau proyek-proyek IKN mungkin in general ya, mungkin kita saat ini sekitar 100-an miliar Mas, gitu ya, yang kita 100-an yang lagi kita kerjain, gitu. Tapi angka ini kita prediksikan akan naik, gitu ya, nanti di 2023 seiring dengan perolehan kontrak-kontrak baru. Di luar itu kami juga masih fokus menyelesaikan beberapa ruas tol. Di antaranya tol Bogor Ciawi Sukabumi, terus kemudian tol Pasuruan Probolinggo, dan tol Kayu Agung Palembang Betung. Namun yang perlu jadi catatan adalah tol-tol ini dari sisi financial close-nya sudah clear, karena yang kami kerjakan adalah proyek-proyek yang sumber pembayarannya ada PMN-nya Waskita. Oke. Gitu. Berarti istilahnya itu sesuatu yang ditawarkan untuk menenangkan ketika ternyata ini benar-benar beauty contest-nya tidak dapat. Betul. Ketika ada proyek positif di 2023 bahkan jangka udah dipersiapkan. Betul. Jadi positif terus kemudian ada duitnya juga. Ya, yang pasti harus cuan. Betul. Jangan sampai bleeding. Nah, Pak Asep kan salah satu ya kita lihat pakar lah ketika manajemen risiko dalam hal memilih atau memilah dari saham-saham infrastruktur khususnya WSBP kan yang sedang dipegang oleh Pak Asep. Ini ada tips gak sih Pak untuk melihat bagaimana sih kalau pengen melirik saham-saham yang biar menarik untuk cut loss-nya itu jangan sampai cut loss lah gitu loh. Tapi tetap positif terus naik trennya, ada tipsnya Pak. Dan apakah WSBP memiliki konten-konten positif itu? Ya betul. Yang pertama kalau kita lihat saham ya Pak, harus lihat industrinya dulu. Gitu. Tren industrinya kayak gimana? Gitu. Kalau kita bicara industri infrastruktur, kalau boleh jujur memang trennya turun sejak mengalami pandemi. Gitu. Di saat beberapa sektor yang lain mungkin sudah mulai pulih, misalkan kayak perbankan, gitu ya kan, perbankan kemarin recovery-nya lumayan cepat gitu ya, gitu karena kita mulai masuk di rezim bunga yang tinggi, jadi labanya meningkat. Infrastruktur kami lihat dalam beberapa tahun ke depan masih punya potensi, gitu ya, karena program pemulihan pasca pandemi salah satunya melibatkan infrastruktur. Gitu. Di mana nanti dengan adanya peningkatan anggaran infrastruktur gitu ya, kami melihat potensi dari saham-saham infrastruktur ini harusnya masih punya potensi lah di masa yang akan datang, dan mudah-mudahan bisa lebih stabil di masa yang akan datang, karena kemarin dengan isi likuiditas kemarin gitu ya, terus kemudian dengan upaya perbaikan yang sudah dilakukan gitu ya, harusnya sih dari sisi operasional dan dari sisi going concern-nya bisa terjaga. Gitu. Tinggal nanti setelah kita lihat industrinya, dan begini, industri infrastruktur tuh sampai dengan sekarang itu belum rebound. Berarti harusnya kalau jadi kita nih kalau lihat saham turun gitu, pasti akan ada satu titik di mana dia, ini nih dasarnya nih. Harusnya ditahan dulu ya. Gitu. Ini ada gimana nih? Ini ada dasarnya. Pasti ada titik ketika dia akan rebound. Infrastruktur sampai sekarang ini belum rebound. Nah, ini yang kita tunggu di titik mana gitu ya dia akan rebound gitu. Dengan harga sekarang di mana price to book value rata-rata BUMN karya kalau dilihat itu rata-rata di bawah 1 Mas. Di bawah 1. PBV-nya. Gitu, PBV-nya di bawah 1. Jadi kita lihat ini punya potensi besar nih gitu. Kenapa? Karena harga marketnya itu mengapresiasi lebih rendah dibandingkan dengan dana yang sudah ditanamkan di perusahaan tersebut gitu. Ibaratnya kalau misalnya sabar dikit aja itu udah akan untung ya Pak. Apalagi kalau reboundnya misalnya tinggi langsung. Nah, kita sih pengennya langsung. Iya, gitu. Semua juga pengen seperti itu. Gitu. Cuma biasanya kalau yang rebound bertahap tuh. Iya, betul. Nah, ini kan tadi sudah disebut nih Pak Asep bahwa 2023 salah satu proyek yang sedang strategis atau dikerjakan adalah salah satunya IKN. Selain itu, apakah WSBP juga memiliki proyek-proyek lain yang
tengah dikerjakan atau tengah dikembangkan dengan mungkin bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang lain itu? Ya, saat ini kami fokus menyelesaikan proyek-proyek yang menjadi mandat PMN-nya Waskita. Mandat PMN-nya Waskita itu adalah menyelesaikan sebagian ruas tol di Jawa dan sebagian ruas tol di Sumatera. Yang Jawa bagian apa nih Pak? Nah, terus kemudian Sumatera bagian apa? Di Jawa itu kita kerjakan Bogor, Ciawi, Sukabumi. Bogor, Ciawi, Sukabumi. Itu Jawa Barat. Rame tolnya. Jawa Barat. Kan sekarang udah nyambung tuh ke Lido, nanti nyambung lagi ke sana gitu. Jadi kita sedang di Bocimi baik seksi 2 maupun seksi 3 kita masuk. Terus kemudian di tol Pasuruan Probolinggo. Gitu untuk yang seksi 4. Sementara untuk yang Sumatera kita juga ikut turut serta menyelesaikan pembangunan tol Kayu Agung Palembang Betung tahap 2. Jadi yang sekarang dibangun kan Kayu Agung Palembang. Ya, yang lagi dibangun sekarang adalah Palembang Betung ya. Palembang Betung. Karena pemerintah punya cita-cita 2024 nyambung sampai semuanya nyambung sampai ke ujung. Karena Kayu Agung ini ada di tengah-tengah. Jadi harus disambungkan. Saya pernah 3 kali lewat situ Pak. Dan cukup cepat juga cepat kan? Ternyata. Dan betul. Itu potensial Pak kalau. Betul. Kalau tol kan tingkat kerugiannya nyaris nggak ada ya Pak sebenarnya. Betul. Dan buat kami sebenarnya positif membangun tol. Kenapa? Karena tol ini sebenarnya katalisator. Untuk pembangunan berikutnya. Jalan tol itu merupakan infrastruktur dasar. Iya. Biasanya nanti kalau jalan tol udah kebangun, fondasinya dulu ya, fondasi ekonomi. Biasanya nanti kawasan-kawasan mulai berkembang. Minimal perumahan. Iya. Setelah itu kawasan industri. Iya. Gitu. Ini kan pasar infrastruktur semua nih. Betul. Gitu. Dan itu potensinya paling besar di daerah mana Pak dari sepanjang tol? Kalau Trans Jawa pastilah melirik di Sumatera atau di khususnya titik di Sumatera ini. Kalau di daerah Sumatera yang kita lihat akan cepat mungkin daerah Bakahuni kali ya. Bakahuni. Karena itu kan kawasan dekat pelabuhan gitu ya, terus ada akses jalan tol gitu. Mungkin dalam beberapa tahun yang akan datang tuh akan mulai banyak kawasan tuh di sana. Dan WSBP sudah mengincar beberapa strategi. Ya, kita sekarang sedang merintis pola kerjasama partnership ya, gitu ya dalam rangka menggali potensi proyek-proyek baru. Gitu. Kerjasama biasanya dengan siapa aja nih? Kalau kerjasama kita ada dengan perusahaan asing gitu, tapi karena belum bisa dideklar saya nggak bisa cerita gitu. Dikasih clue aja ya. Iya gitu. Yang pasti saat ini kami punya beberapa produk-produk yang potensial. Misalkan untuk perumahan, kita punya namanya beton modular atau precast modular. Jadi kita bikin rumah, tapi kayak Lego Mas. Oh. Cetakan dindingnya udah ada. Tinggal gitu. dipasang aja ya. Tinggal pasang aja. Dan itu menjadi proyeksi ke depan akan menjadi. Nah ini yang kami lihat adalah tren hunian ini kan selalu naik gitu. Berarti kan penyediaan hunian gitu ya untuk masyarakat itu juga kan harus dibaca sebagai sebuah peluang. Betul. Gitu. Nah dengan kepemilikan teknologi modular ini harapan kami gitu ya nanti teknologi ini dapat digunakan dalam proses pembangunan kawasan perumahan, terutama yang landed. Kami udah sempat bangun di kawasan bukan Cikarang, Karawang. Daerah Karawang gitu ya, ada perumahan suplai modularnya dari kita. Gitu. Dan dari daya tahan dan kualitasnya cukup baik atau lebih baik. Dia lebih baik dari sisi waktu. Efisiensi pengerjaan ya. Kan kalau kita dari kacamata investor, kalau kita bangun properti, pasti kan kita pengen ada kepastian pembangunan dong. Resiko terbesar pembangunan itu adalah resiko kegagalan infrastruktur. Lah kalau barangnya tinggal pasang kayak Lego kan gampang, cepat. Jangan-jangan nanti tukang-tukang itu juga harus belajar adaptasi dengan pematangan Lego. Iya, betul. Tapi cukup menarik Pak ketika ternyata WSBP juga sudah memikirkan langkah-langkah ke depan ketika inovasi kecil itu bisa menghasilkan nantinya hal-hal besar. Nah, kalau boleh dibocorin nih Pak, total nilai proyek di 2023 ditargetkan itu mencapai berapa? Jadi 2023 kami targetkan pertumbuhan perolehan kontrak baru itu naik lebih dari 2 kali lipat. Jadi dari 1,5 triliun 2021 perolehan kontrak 2022 perolehan kontrak baru, di 2023 target kami adalah 3,8 triliun. 3,8 triliun. 3,8. Termasuk salah satunya proyek IKN itu yang besar. Termasuk salah satunya proyek IKN. Dari 3,8 triliun itu optimis Pak 2023. Sejauh ini kami optimis karena dari hasil market intelligence kami gitu ya angka 3,8 itu harusnya sih
yang sudah layak tercapai sih, gitu kalau lihat. Dan sekarang ini udah mulai dengan kemarin keberhasilan kita menyelesaikan PKPU, trust dari owner kepada kami udah itu mulai kembali gitu. Kita bahkan dapat beberapa proyek nggak besar gitu, kayak kita mengerjakan di Unhan, Universitas Pertahanan. Mungkin kontraknya 150, 200 gitu. Tapi ini ada repeat order. Gitu. Kecil-kecil tapi kalau ditumpukan makin tinggi gitu. 3,8 triliun. Betul. Dicapai di 2023. Naik 2 kali lipat dari 2022. Kedepannya apakah juga akan ada proyek-proyek inovasi lain Pak, selain misalnya tentang modular tadi yang mungkin itu bisa menjadi salah satu andalan untuk promosi atau mempercantik dari Waskita sendiri nih Pak di beton. Iya, jadi kalau produk-produk kami Pak, kalau produk beton itu kita punya beberapa inovasi ya. Di luar tadi ada beton modular. Gitu. Kita juga masuk di beberapa segmen yang sekarang lagi kita genjot itu segmen retail. Gitu. Jadi mengerjakan gitu ya proyek-proyek ready mix, tapi yang retail. Retail. Gitu. Kalau retail berarti ini ya, proyeknya nggak besar tapi nggak besar, banyak. Tapi dia banyak. Jadi kami ini kan punya banyak sekali batching plan, Pak. Jadi batching plan dan kita juga punya mobile batching plan. Gitu. Kami punya ide bagaimana ready mix yang kita punya, gitu ya. Ini dapat dioptimalisasi dengan mengejar pasar retail. Karena ternyata potensi dari pasar retail ini cukup besar. Cukup besar. Kalau pasar internasional sendiri Pak, apakah ada langkah ke sana ketika menuju kerjasama dengan beberapa negara asing? Gitu? Untuk pasar internasional ada beberapa sebenarnya yang dijajaki, gitu ya. Karena Waskita Holding sendiri, gitu, itu kan punya cita-cita menghidupkan kembali overseas. Gitu. Kenapa harus dihidupkan kembali? Karena kita tahu di Indonesia sekarang kan pangsa pasarnya bergeser ke IKN dan IKN kan ada rebutan. Gitu. Tapi kita harus bisa diversifikasi market nih. Selain diversifikasi market juga menguji kualitas dan kompetensi dari perusahaan untuk bersaing di market global. Nah saat ini yang sedang dijajaki sebenarnya salah satunya South Sudan. Gitu. Kalau South Sudan ini adalah pembangunan jalan, gitu ya. Jalannya nggak rumit, jalan kayak jalan kabupaten, gitu. Nah hanya dari sisi dari sisi value dan dari sisi jarak cukup jauh, gitu. Itu sekitar 2.000 km lah. 2.000 km, gitu. Hanya karena ini pasar luar, tentu pasti proses perintisannya, gitu ya. Itu harus melibatkan mitigasi resiko yang efektif, gitu. Maka salah satu upaya yang kami harapkan adalah bagaimana kalau proyek-proyek luar negeri ini kita dapat uang muka, gitu. Ada DP-nya dulu di depan. DP ini sebagai garansi bahwa kita ini pasti dibayar. Gitu. Ini proyek juga reliable. Betul. Ownernya juga reliable, gitu kan. Nah, terakhir nih Pak, bagaimana nih Pak harapan pertama ini mengenai harapan Waskita sendiri ketika melantai yang di 2022 ini, bagaimana bisa yakin untuk optimis bisa mendapatkan banyak hal positif di tahun 2022 ini. 2023. Oh, 2023. Maaf. Jadi 2023 kami melihatnya karena ini adalah proses recovery dari pandemi. Gitu ya. Yang cukup bisa menghantam di banyak sektor ya. Iya. Karena kemarin kita terus terang adanya pandemi itu cukup menghantam. Kenapa? Karena kalau sektor infrastruktur itu yang kena bukan hanya emiten, tapi ekosistem. Gitu. Sehingga lumayan. Nah, dengan proses pemulihan ini, gitu ya, kami melihat peluang untuk mengejar pasar konstruksi, gitu ya, maupun beton manufaktur itu cukup terbuka. Karena pemerintah pasti akan menggenjot program pemulihan ekonomi, salah satunya melalui belanja negara untuk infrastruktur, gitu, melalui program-program padat karya. Karena paling gampang kan untuk menyiasati tingkat pengangguran yang naik gara-gara pandemi kemarin, buka pasar infrastruktur yang besar, tenaga kerjanya kan bisa banyak, satu proyek itu banyak terserap. Jadi kami melihat ini sebagai salah satu peluang di mana kami bisa masuk di situ. Gitu. Baik, terima kasih Pak Asep sudah mampir di Sama-sama, Pak. Antara, dan ternyata WSBP sudah mempersiapkan begitu detail untuk 2023 agar cuan di dunia saham
bisa dipastikan optimis ya Pak. Insya Allah. Baik Sobat Antara, demikian podcast Antara kali ini kita membahas pasar saham. Saat ini WSBP sudah mempersiapkan berbagai strategi untuk menyongsong 2023 melantai di bursa saham kembali biar lebih menarik dan memang reliable untuk dikerjakan bersama-sama melalui banyak proyek yang memang sudah sustainable ke depannya. Sampai jumpa di podcast Antara selanjutnya dan nantikan berita-berita terupdate dan teraktual di antaranews.com, dan podcast Antara bisa disaksikan di YouTube Antara TV, Spotify Podcast Antara, dan Noise Podcast Antara, dan tentu saja di kanal antaranews.com. Sampai jumpa di episode selanjutnya.